Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan serangan mendadak yang dilakukan dari Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran. Kita sebutnya AI atau AI gitu ya, Amerika dan juga Israel begitu. Ke Iran, apa yang menyebabkan mereka melakukan serangan tersebut? Yang update terbarunya ini sudah membuat pemimpin nomor satu di negara Iran tersebut, Ayatollah Ali Khamenei itu wafat di Teheran dan reaksi warga Iran terpecah menjadi dua atas wafatnya pemimpin tertinggi di Iran yang sudah memimpin sudah lebih dari 40 tahun, tepatnya sih sekitar 47 tahun. Kalau masyarakat Iran yang tinggal di Iran mayoritas semuanya sedih, tetapi kalau diasporanya atau masyarakat Iran yang tinggal di luar negeri, mereka bahagia dan juga senang dengan wafatnya almarhum. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita bahas. Satu peristiwa, tapi memiliki sudut pandang yang berbeda. Sebelum kita bahas lebih detail, apa statement-statement terbaru dari para pemimpin AI ini, Amerika dan juga Israel, kayak Donald Trump, terus juga Benjamin Netanyahu, dan juga dari warga Iran sendiri. Ini aku terjemahkan teman-teman, nanti kita bahas analisanya seperti apa. Donald Trump ya, ini pada saat melakukan serangan pada hari Sabtu 28 Februari 2026, ini sepertinya juga waktu ini menjadi salah satu alasan karena berurusan dengan bisnis, terutama dengan saham lah dan berbagai macam bisnis lainnya, karena Donald Trump itu juga bukan serta-merta spontanitas, dia sudah well prepare sekali ya. Karena kalau serangannya Sabtu Minggu itu kan saham itu lagi libur, jadi tidak bisa pergerakannya naik turunnya bisa drastis dan cepat gitu loh. Jadi butuh waktu 2 hari. Oke, anyway, kembali ke masalah statement dari Donald Trump yang terakhir ya. Terakhir kan pada saat sebelum akhirnya melakukan serangan yang luar biasa dahsyat ke Iran, kata-kata yang disampaikan Donald Trump begini teman-teman, saya ingatkan katanya, letakkan senjatamu malam ini, kalau tidak kalian semua akan meninggalkan dunia ini. Untuk warga Iran, tetap di dalam rumah dan cari tempat aman. Ketika kami selesai mengambil alih pemerintahan kalian, kami akan serahkan mungkin pemerintahan ini ke kalian kembali gitu. Selama bertahun-tahun, kalian berharap Amerika membantu, tapi tak ada satupun presiden yang mau membantu seperti yang saya lakukan malam hari ini. Nah, ini juga menjadi pro kontra. Yang meminta Amerika membantu itu siapa begitu? Nah, kalau aku lihat dari reaksi dengan wafatnya Ayatollah Ali Khamenei ini, ya berarti mungkin warga Iran yang berada di luar negeri atau diaspora. Tetapi kalau masyarakat Iran sendiri, mereka nggak butuh bantuan tersebut begitu loh. Oke, lanjut lagi. Tujuan kami menyerang Iran adalah untuk melindungi warga Amerika dari ancaman grup mereka yang selama 47 tahun mereka terus melakukan hal tak baik lah ya. Ini aku buat halus bahasanya ke kami dan juga banyak negara lain. Pesan kami itu simple, kata Trump. Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Nah, statement Donald Trump ini jujur aku tidak percaya 100% ya, karena di beberapa case negara-negara sebelumnya, ya di presiden yang sebelumnya juga ada sih ya, katanya memiliki senjata pemusnah massal, tapi ternyata tidak terbukti. Ya, kalau aku lihat sih banyak analis, terutama dari internasional, menduga sangat kuat bahwa Donald Trump melakukan serangan ini tujuannya sih bukan karena pengen ngebantu warga Iran, ya logika aja sih. Warga Amerika pun sebagian juga tidak setuju sebenarnya dengan langkah yang diambil Donald Trump. Karena itu uang pajak loh yang dipakai, senjata dan sebagainya. Karena Amerika juga mereka kesulitan sebagian masalah ekonomi gitu dibandingkan uang pajak Amerika dibantu untuk melakukan hal seperti itu ke Iran. Kenapa nggak fokus saja kepada negaranya? Nah, dugaan sangat kuat kenapa Donald Trump melakukan hal tersebut adalah karena mereka itu pengen menguasai, ya berpengaruh lah, menjadi menguasai kayak di Selat Hormuznya. Ini adalah sebuah selat yang memang miliknya dari Iran dan sekitar 20% transportasi
perdagangan minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Bahkan sekarang yang terakhir, ini juga sudah ditutup Selat Hormuz, ada salah satu kapal tanker yang maksa untuk melewat tersebut dan akhirnya juga diserang sama pemerintahan atau militer dari Iran, yang ini efeknya adalah kenaikan harga minyak dunia. Dan Selat Hormuz ini juga berperan penting kepada negara-negara adidaya juga kompetitornya dari Amerika. Misalnya nih ya, kalau Selat Hormuz ini kan juga Iran juga menguasai yang berhubungan dengan minyak dunia, itu yang bergantung banget dengan Selat Hormuz, dan juga Iran adalah China. Ada juga Jepang. Jepang itu parah banget, sudah 60% sampai 70% ketergantungan minyaknya sama mereka. Rusia, India, dan banyak negara-negara lainnya juga tergantung pada Iran. Artinya apa? Kalau Amerika itu berhasil menaklukkan Iran, otomatis negara sekarang itu kalau pengen perang menang, itu udah bukan lagi masalah fisik, tapi juga adalah masalah sumber resources-nya atau cadangan-cadangan energinya. Banyak analis beranggapan tujuan dari Donald Trump, Amerika itu bukanlah untuk ngebantu warga Iran, tapi adalah untuk kayak investasi gitu loh. Kita bisa bayangkan teman-teman, berapa miliar dolar Amerika yang dikeluarkan untuk serangan ini. Otomatis dari Amerika pun juga pengen ada hitung-hitungan investasinya berapa kembali lagi ke mereka. Nah, kan sekarang ini kita bisa melihat ya bahwa negara-negara yang memiliki tenaga nuklir itu juga tidak banyak ya, dibatasi. China adalah salah satunya, pengembangannya Rusia pun juga sama. Tapi kenapa sih kok secara logika aja kok mereka egois banget ya? Amerika juga punya senjata nuklir. Tapi kenapa negara lain nggak boleh begitu loh? Apa yang menjadi alasannya? Sebenarnya aku termasuk orang yang setuju ya, Indonesia kapan ini punya tenaga nuklir? Karena nuklir itu manfaatnya banyak teman-teman. Bukan cuma untuk senjata pemusnah massal, tapi juga dipakai untuk tenaga pembangkit listrik, kemudian juga untuk kesehatan, banyaklah manfaatnya. Cuman karena ini sudah masuk unsur politis, jadi kayaknya memang Amerika tuh pengen mengontrol banget, bukan cuma di 1-2 negara, tapi dia pengen mengontrol dunia. Salah satunya adalah dengan di wilayah Iran tersebut. Nah, keterangan terbaru dari Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, aku terjemahkan poin-poinnya apa saja di sini. Kenapa dia melakukan serangan atas nama Operation Rising Lion bersama Amerika ke Iran? Ini versinya dari Israel ya. Katanya begini, serangan gabungan ini untuk menghilangkan ancaman dari Iran ke kami dan juga negara-negara lainnya. Sama seperti pernyataan dari Trump ya. Beberapa bulan terakhir, menurut Benjamin Netanyahu, mereka merujuk kepada Iran, sudah mengembangkan tenaga nuklir dan menguburnya di dalam tanah, yang ini ngebuat kami sulit untuk melakukan penyerangan, katanya. Kalau tidak di-stop sekarang, mereka nanti akan tumbuh menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan ke depannya. Mereka juga katanya curang, memanfaatkan negosiasi secara diplomatik antara Iran dan juga Amerika dan juga Israel, tapi mereka terus mengembangkan ya tenaga nuklir tersebut. Makanya kami melakukan Operation Rising Lion ini untuk menghentikan semua itu. Dan dia memberikan pesan ini ya kepada seluruh warga berbagai etnis di Iran. Ini adalah waktu kalian untuk mengembalikan Iran kepada yang versi sebenarnya. Karena menurut mereka katanya Iran itu sekarang adalah masa penjajahan dari, ya mohon maaf, dengan pemimpinan yang sudah berpulang. Ini juga sudut pandang yang berbeda tergantung orang melihatnya. Mereka menilai bahwa Iran sekarang itu adalah dijajah katanya. Tapi mereka bilang, saya nggak dijajah, justru kalianlah Amerika dan Israel yang melakukan serangan ini adalah bentuk penjajahan. Oke, itu adalah pro kontra. Jadi kita sebagai orang Indonesia juga melihatnya dari sudut pandang yang banyak ya teman-teman. Nggak cuma sekedar satu saja. Karena faktanya kita melihat warga Iran yang diaspora yang tinggal di luar negeri, mereka senang dengan adanya serangan ini. Tetapi warga Iran yang tinggal di dalam negeri, mereka nggak senang. Mereka sedih. Bahkan pada saat berpulangnya Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, mereka sangat sedih dan mereka sangat marah. Terbukti dengan adanya kayak serangan-serangan dilakukan gak cuma di Iran, tapi juga di negara-negara lainnya dengan membawa bendera Iran tersebut. Itu pun juga diaspora sebenarnya, ada yang pro dan kontra.
Nah, kemudian dari serangan di tanggal 28 Februari 2026, bukan cuman membuat wafat pemimpin tertinggi di situ, tetapi juga mereka menargetkan dari Amerika dan Israel itu sudah menghabisi 9 ilmuwan nuklir Iran. Karena memang yang mereka targetkan adalah itu, versi mereka. Pada saat Ayatollah diserang di situ, kondisinya dugaannya bahwa almarhum itu sedang berada di bunker, sedang menyusun strategi dan juga menyusun posisi strategis menggantikan kekosongan kekuasaan di tingkat tertinggi. Bahkan almarhum itu sudah jauh-jauh hari memilih 3 sosok ulama besar yang akan menggantikannya ketika ia berpulang. Dan sampai saat ini serangan-serangan dari kedua belah pihak terus terjadi. Untuk Indonesia efeknya apa sekarang? Efeknya banyak teman-teman. Misalnya adalah sekarang penerbangan terutama yang umroh, di mana Indonesia adalah salah satu jamaah terbanyak di dunia, itu banyak yang tidak bisa pulang pergi dari Tanah Suci ke Indonesia. Yang kedua adalah terkait dengan bahan bakar minyak. Kalau di Selat Hormuz ini tidak ada kejelasan sampai beberapa waktu ke depan, kilang minyak kita untuk menampung ya bahan bakar minyak ada keterbatasannya. Kalau pasokannya terhambat, otomatis akan naik karena pesawat kapal-kapal tanker itu dia akan muter lewat benua Afrika yang itu bisa meningkatkan biaya operasional bisa 2 kali lipat. Makanya nggak heran kalau nanti ada kenaikan harga bahan bakar minyak, otomatis ini akan berefek kepada Indonesia juga. Nah, kesimpulannya gimana Anjas dari serangan ini? Ini tidak bisa disimpulkan teman-teman karena sudah menyangkut keyakinan. Tetapi izinkan aku untuk menyampaikan beberapa kumpulan dari sudut pandang mengenai serangan ini. Yang pertama adalah ada sebagian masyarakat yang menilai ini adalah kayak peperangan agama gitu loh. Ini kayak A, B gitu, agama A, agama B melakukan serangan yang seperti itu. Suka tidak suka, ada orang yang sudah berpikir seperti itu. Yang kedua adalah ya versi dari Donald Trump yang bilang bahwa ini adalah mereka pengen mengamankan bukan cuma perdamaian buat Amerika tapi juga dunia karena menurut versi mereka Iran melakukan hal-hal yang negatif yang disebutkan tadi. Yang ketiga adalah versi dari warga Iran yang berada di luar negeri atau diaspora. Menurut mereka ini adalah kayak penjajahan dilakukan oleh pemimpinnya yang di pemerintah rejim sekarang. Tapi atau versi yang keempat dari warga Iran yang berada di Iran sendiri, mereka mengklaim bahwa mereka baik-baik aja. Justru dengan serangan ini adalah bentuk dari penjajahan yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Jadi kita sebagai orang luar, warga Indonesia, wajar kalau kita memiliki perdebatan yang luar biasa A, B, C, dan D gitu. Karena dari warga Irannya sendiri pun mereka punya sudut pandang yang berbeda terkait dengan hal ini. Jadi kita ya I don't know nih apakah Pak Prabowo yang ada keterangan dari Menteri Luar Negerinya kalau nggak salah yang bilang bahwa Pak Prabowo siap gitu ya untuk memediasi agar terjadi perdamaian. Aku rasa sih ya kita belum punyalah kapasitas kita sebesar itu. Jangankan untuk masalah yang sebesar ini. Dulu masalah perang tarif aja kita kena zong kan ya. Kita memberikan banyak data-data atau hal-hal lainnya yang padahal ternyata di kemudian hari tarifnya juga diturunin semuanya sama 10%. Kita dikasih 19% awalnya. Well, anyway itu yang bisa aku update mengenai kasus dan juga peperangan ini untuk beberapa waktu ke depan. Kita pasti akan terdampak dari kejadian ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Hasmara. Sampai jumpa.